Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Nggak cuma Redmi Note 10 aja ya, ternyata Redmi Note 10 yang versi Pro-nya ini tuh juga bener-bener bikin ke bawah mimpi. Ya di harga 3,5 juta, ini tuh nggak berasa mahal, bahkan berasa HP ini tuh kayak HP mahal sob. Oh iya, nih casingnya belum dibuka. Kita buka biar kelihatan cakepnya. Asli beneran, untuk harga 3,5 juta, ini tuh udah berasa kayak HP harga kelas 4 jutaan sob. Mulai dari bodi dan desainnya nih, yang kayak cementereng udah berasa HP mahal yang ditenteng. Bodinya juga udah pakai bahan kaca. Emang sih Xiaomi nggak sebutin detail kacanya apa. Tapi kalau info nggak resmi dari GSM Arena, ini tuh udah Gorilla Glass 5. Finishingnya tuh ngedove dengan desain frosted glass. Jadinya selain kelihatan mewah, berasa mewah juga di genggaman. Dan juga nggak gampang kotor bercak-bercak sidik jari sob. Kalau lihat bagian layarnya juga udah kayak HP mahal sob. Bezel kiri, kanan, atas bawahnya tuh udah berasa lebih ramping. Layarnya juga udah pakai pansel kecil imut untuk kamera selfie-nya sob. Udah ketampang HP mahal kan? Belum lagi untuk kualitas visualnya yang mewah dan cakep banget. Tapi tetap nyaman di mata. Layar Super AMOLED-nya ini tuh smooth banget di scroll-scroll karena udah 120 Hz. Terus juga visualnya tuh warnanya cakep, berasa vibrant, berasa vivid banget. Ya bener-bener kualitas layar Super AMOLED lah. Bahkan kalau di bawah sinar matahari juga tetap cakep dan jelas sob. Nggak perlu cari tempat neduh buat cuman sekedar baca-baca atau balas-balas pesan. Layarnya juga udah bisa always on display untuk nampilin jam, sisa kapasitas baterai, dan notifikasi aplikasi saat HP-nya dalam kondisi standby. Ya cuma always on display-nya ini tuh cuma 10 detik aja sob, nggak bisa lebih panjang dari itu. Jadi kalau kita mau lihat always on display-nya, kita bisa tap 2 kali kayak gini buat ngebangunin layar untuk always on display hidup. Sebenarnya kalau misalkan kita belum update software-nya sob, baru beli buka kardus langsung nggak diupdate software, ini bisa diakalin sih sob. Kita masuk ke mode developer, terus bagian yang paling bawah tuh yang ada MIUI-nya dimatiin, dan itu bakalan yang namanya always on display-nya bisa lebih lama. Tapi setelah software update, pilihan itu jadi hilang sob, nggak ada. Jadinya nggak bisa, tetap cuma 10 detik aja. Sayang banget ya. Ya, walaupun HP ini sensor sidik jarinya belum di layar, belum in display fingerprint, cuma di sisi samping gini, saya malah lebih suka di sisi samping gini daripada di layar karena nggak perlu lihat HP, kita bisa buka kunci langsung. Posisinya juga natural banget sama posisi jempol biasa nangkring pada saat kita lagi pegang HP, dan performanya juga udah cepet banget. Dan Redmi Note 10 Pro ini juga dual speakernya tuh enak banget ya buat denger musik, buat main game, apalagi buat nonton video karena berasa banget stereonya. Jadi kalau kita pakai buat main game tuh langkah musuh tuh bisa kedengeran dengan jelas karena dual speakernya ini. Mantep. Sayang aja nih, softcase bawaan Redmi Note 10 Pro-nya ini tuh kurang berasa pas ya, agak kendor, berasa sedikit kegedean. Kalau untuk potongan port dan sebagainya sih emang udah presisi ya, cuma jadi nggak enak aja dipegangnya karena berasa agak longgar, jadi mesti beli casing sendiri lagi nih. Untuk urusan performa juga Redmi Note 10 Pro ini tuh udah bener-bener memuaskan, karena biasanya ya HP di atas 4 juta itu masih pakai Snapdragon 720, ini udah pakai prosesor yang sedikit lebih kenceng sob. Udah pakai prosesor Snapdragon 732 yang kira-kira 10% lebih cepat dari 720G. Untuk memorinya dan storage-nya ada 2 pilihan sesuai harga sih. Ada 6GB RAM, 64GB storage, atau kayak yang saya punya 8GB RAM dan 128GB storage, dimana harga resminya masih di bawah 4 juta, masih kelas 3 jutaan. HP ini juga udah punya sertifikasi IP53, jadi udah tahan ciprat-ciprat air. Kalau lagi hujan-hujan gerimis, telepon-teleponan masih aman. Di laci kartunya yang udah triple slot ini juga ada seal karet untuk pengaman yang mencegah cairan dan debu masuk sob. Nggak terlalu kelihatan memang, karena karetnya warna hitam. Tapi saya tegaskan sekali lagi ya, ini tahan ciprat bukan tahan celup. Jadi jangan dicemplungin ke air. Jangan dibawa berenang sob, nanti bisa mokat HP-nya. Bisa rusak. Dipakai buat main game PUBG Mobile, emang sih belum bisa di smooth ekstrim. Tapi kalau main di balance ultra, udah cakep banget sob. Kalau lihat FPS counter selama main selalu stabil di 40 frame per second. Mau itu lagi lari-lari ataupun lagi war jarak dekat sama musuh. Pokoknya aman-aman aja, nggak drop frame. Bener-bener smooth. Dan kalau buat Genshin Impact, kalau mau nyaman ya setting standar aja, nggak usah diubah-ubah settingannya. Dan itu bisa stabil di 25-30 frame per second selama kita main. Udah enak lah kalau segini mah buat main. Ya intinya sih kalau untuk urusan performa ini tuh udah berasa flagship ya sob. Yang mid-range tapi, bukan yang premium.
flagship yang harga menengah. Dan untuk daya tahan baterainya juga kalau dipakai seharian ini tuh masih bisa tahan. Pokoknya baterainya habisnya pada saat besoknya, masih aman. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalkan berangkat kerja lupa bawa charger, karena paling besoknya baru baterainya minta diisi ulang. Dan ngecharge-nya juga nggak pakai lama-lama banget. Kalau pakai charger bawaan yang udah 33 watt, butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit kalau mau ngisi sampai penuh sob. Dan ngomong-ngomong, Redmi Note 10 Pro ini juga udah punya sensor NFC. Jadi udah bisa baca isi saldo e-money, bahkan kita bisa top up sendiri. Kalau dipakai buat GPS navigasi juga udah handal banget karena baca lokasinya cepet dan presisi. Udah bisa kompas juga, jadi pas baca peta tuh lebih enak dan mudah karena kita bisa tahu kita lagi menghadap ke arah mana. Masih juga ada theme store untuk ganti-ganti tema, ganti-ganti wallpaper, atau ganti font. Dan pilihan gratisnya tuh banyak banget, jadi ganti gaya HP nggak perlu bayar lagi sob. Untuk sensor infrared atau IRDA blaster juga masih ada. Jadi HP ini tuh masih bisa berubah fungsi jadi remote universal buat ganti-ganti channel TV ataupun ngatur suhu ruangan AC. Kamu nggak perlu install aplikasi remote lagi ya. Udah ada aplikasi Mi Remote terinstall di dalam sini. Buat yang suka dengerin FM radio juga bisa. Ya, cuma kita mesti pakai earphone kabel aja supaya bisa nangkap sinyal FM. Karena HP ini belum punya antena FM internal. Yang paling saya suka adalah fitur clone app-nya ini sob. Nggak cuma bisa menggandakan uang, nggak cuma bisa mengandalkan aplikasi chatting dan sosial media aja kayak HP-HP lain, tapi juga bisa buat ngegandain aplikasi game sob. Mantep banget kan? Untuk fitur lainnya juga sebenarnya banyak sob, tapi nggak perlu kita bahas semua ya. Yang penting kita bahas bagian kameranya aja nih, yang berasa lebih powerful bahkan dibandingin sama HP-HP yang lebih mahal. Untuk kamera selfie posisinya di tengah sob, udah 16 megapiksel, tapi aperture-nya kecil sih, cuma f2.45. Di mana hasil foto-foto kamera selfie-nya biasa khas Xiaomi. Tajam dan detail, tapi warnanya nggak semeriah HP-HP lain sob. Untuk dynamic range-nya juga cukup lebar, jadi kalau foto-foto selfie dengan background terang, detailnya tetap dapat, baik background-nya maupun objeknya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya ini udah di-upgrade banyak dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Dibandingin sama HP harga 4 jutaan juga ini masih bisa dibandingin. Kamera utamanya gede banget, 108 megapiksel dengan aperture lensa f1.9. Terus kamera ultrawide 8 megapiksel, bisa nangkep hingga sudut 118 derajat. Kemudian kamera telemakro 5 megapiksel yang udah autofocus dan 2 megapiksel kamera potret. Fitur kameranya dari smartphone ini tuh banyak banget, jadi kita bahas yang bagian-bagian serunya aja ya. Nah, untuk fitur-fitur kamera yang saya suka dari Redmi Note 10 ini pertama adalah tuh bagian super makronya. Karena dia bisa jarak di 15-20 cm, terus dia juga udah autofocus. Kamu bisa lihat sendiri tuh, detailnya cakep banget sob, padahal ini belum difoto ya. Terus juga di bagian untuk mode Pro-nya. Mode Pro-nya dia bisa 3 lensa ya, lensa makro, terus kamera utama, dan juga kamera ultrawide. Mantap banget. Terus untuk bagian perekaman video, dia tuh bisa merekam hingga 4K 30 frame per second, terus bisa juga 1080p 60 frame per second. Dia juga bisa buat ngerekam super makro sob. Kalau buat kamera ultrawide juga bisa untuk perekaman video ya. Nah, terus kalau untuk mode potretnya ini tuh dia bisa dipaksa hingga bukaan lensa artifisial ya, f1.0. Jadinya tuh blurnya tuh banget gitu. Terus juga kalau ngelihat dia tuh punya yang namanya efek-efek kayak ada neon, phantom, nostalgic, rainbow, dan macam-macam di sini banyak. Dan itu tuh bikin fotonya tambah menarik sob. Terus kalau di menu more kita bisa dapetin mode malam, terus mode 108 megapiksel. Nah, ini saya saranin untuk dipakainya cuma di siang hari aja atau di kondisi cahaya yang cukup terang, jangan pas malam-malam. Kenapa? Ya karena untuk 108 megapiksel ini paling efektif ya di kondisi yang terang. Terus untuk itu juga dia punya mode vlog nih. Ini tuh dia tuh cocok banget ya buat kamu yang suka bikin video-video pendek, dan dia tuh ada template-nya, jadi enak banget. Cuma template-nya dia nggak ada yang ini ya, nggak ada yang lama. Dia rata-rata di bawah 30 detik semua. Dan ini buat rekam-rekam video, buat dibikin, di-upload di TikTok nih cocok banget. Terus juga ada mode slow-mo, di mana mode slow-mo-nya ini tuh dia udah bisa sampai 960 fps di 720p. Kalau di 1080p dia cuma mentok di 120 fps aja. Kemudian ada juga yang namanya mode clone, ini juga menarik nih. Kalau untuk foto-foto, mode clone-nya dia bisa sampai 4 kali objek ya. Objeknya 4 kali digandain. Kalau video 2 kali digandain aja, 1 dan 2 aja. Terus kalau
freeze frame nih, ini juga yang sering dipakai nih buat TikTok-TikTokan nih, jadinya menarik banget karena freeze frame kayak gini tuh keren. Terus juga ada mode yang namanya dual video sob. Nah ini tuh cocok nih buat yang lagi pengen ngevlog-ngevlogan. Dual videonya juga dia bisa dipindah-pindah ya untuk ininya, untuk frame kamera secondary-nya. Kita bisa pilih mau yang mana yang di depan gitu. Menarik sih. Untuk hasil foto-foto kamera utama, ukuran normalnya cuma 12 megapiksel dan hasilnya kayak gini sob. Detail dan bagus banget untuk kelas harga 3 jutaan. Tone warnanya tuh berasa Xiaomi banget, berasa natural, nggak berlebihan warnanya. Malah kadang cenderung kurang hidup kalau fitur AI-nya dimatiin. Jadi kalau lagi foto-foto, pastiin fitur AI-nya aktif biar warnanya lebih keluar. Kalau untuk mode malam juga udah berasa lebih detail. Pada bagian terang nggak over bright, sementara pada bagian gelap noise-nya minim. Ya pokoknya udah cukup banget, udah mantap banget kalau untuk foto-foto kota di malam hari sob. Dan yang paling saya suka banget adalah untuk kamera makronya nih sob. Karena udah autofocus, udah 5 megapiksel dan juga udah telemakro. Jadi kalau kita foto-foto objek kecil lebih mudah dan hasilnya wah banget. Pokoknya buat yang hobi foto makro, HP ini cocok banget buat kamu. Dan kalau untuk ultrawide-nya hasilnya udah bisa mirip-mirip sih sama kamera utama. Asalkan saat kita foto-foto pakai ultrawide kondisinya tuh cukup cahaya. Yuk kita ke taman. Ini untuk stabilisasi untuk kamera depan cukup bagus ya. Terus juga kalau ngeliat HDR juga cukup jalan ya. Ketika di belakang tuh backlight banget, muka tuh masih nggak gelap sob. Biasanya kan kalau misalkan yang HDR yang nggak jalan tuh agak gelap gitu ya. Kalau ini tuh masih cukup terang. Jadi lumayan cakep. Dan ini juga cukup stabil ya. Ini ultra steady diaktifin ya sob. Dan kamu bisa lihat. Ini stabil loh, ini saya jalan sambil mundur dan agak cepat. Keren banget, untuk ultra steady-nya stabil banget. Sekarang kita cobain buat yang 60 fps sama yang 4K. Kalau untuk yang 60 fps itu ultra steady nggak ada ya, nggak bisa diaktifin. Tapi kalau saya lihat buat dipakai jalan gini masih cukup stabil ya, walaupun agak ada getar dikit. Tapi segini sih termasuknya stabil. Jadi udah cukup enak kalau buat rekam video sambil jalan. Ayo deh, di pinggir deh. Di pinggir deh, jangan di tengah deh. Ada motor lewat. Intinya di kelas harga 3 jutaan nggak sampai 4 juta, Redmi Note 10 Pro ini tuh bisa jadi godaan sob, bukan lagi pilihan. Ya karena bener-bener banyak banget kelebihan-kelebihannya. Ya walaupun kekurangannya tetap ada aja. Kayak dia belum punya kamera telefoto misalnya. Udah gitu aja, Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Warnanya keren banget yang ini nih.